secara general. Jadi ketika meeting teman-teman, ketika menjelaskan ide gitu ya, jadi jangan lupa untuk langsung ke inti ide gitu ya. Jadi ide utamanya silahkan dijelaskan, kemudian silahkan menggunakan struktur 3P. Nah, 3P ini apa sih gitu ya? Nah, 3P ini adalah sebutkan poin utama, beri data atau contoh pendukung, dan proposal atau tawarkan solusi atau langkah selanjutnya. Nah, ini contoh gitu ya. Ketika meeting gitu ya, saya usul menambah satu sesi review mingguan untuk evaluasi proyek. Ini karena hasil 2 minggu terakhir menunjukkan progres kita yang lambat. Dengan sesi tambahan ini, kita bisa lebih cepat menangkap kendala sejak awal. Nah, ini juga bisa membuat meetingnya lebih efisien gitu ya, daripada kita nanti kalau nggak ke intinya biasanya kemana-mana, dan kebanyakan kan meeting itu sangat waktunya sangat terbatas gitu ya teman-teman. Nah, ketika mengajukan pertanyaan, ada dua yang harus dipahamin. Jadi, pertanyaan jelas dan padat, jangan terlalu berbicara panjang sebelum bertanya gitu ya. Terus juga sebutkan pertanyaannya, baru penjelasan gitu. Jadi misalnya, apa kita bisa menambah satu resource baru di tim pengembang minggu depan? Saya tanya ini karena workload-nya udah di atas target nih, gitu. Jadi untuk dua hal ini, jadi kalau yang tadi ya, yang tadi ketika menjelaskan ide, kalau yang ini adalah ketika mengajukan pertanyaan. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika memberikan keputusan. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita lihat gitu ya, ketika kita memberi keputusan di dalam meeting gitu ya. Pertama, sebutkan keputusan itu di awal gitu. Jadi kayak hasil keputusannya dulu, baru alasan di belakang gitu. Terus kemudian adalah jangan ragu-ragu gitu ya, karena ini keputusan biasanya diambil setelah mempertimbangkan banyak hal. Jadi pakai bahasa tuh jangan pakai mungkin atau sepertinya gitu. Contohnya misalnya kita akan lanjut dengan vendor B, mereka lebih fleksi dengan timeline yang kita minta dan biayanya tetap dalam anggaran gitu. Jadi kalau ngasih keputusan tuh jangan ragu-ragu. Nah, komunikasi dalam meeting online, kalau tadi biasanya offline, nah kalau ini online, sebenarnya komunikasi dalam meeting online ini hampir sama sama yang offline, cuman karena kita ada toolsnya, jadi yang pasti ada persiapan dong, ya nggak sih? Persiapan kayak toolsnya kita udah oke, terus habis itu ketika kita meeting gitu ya, juga pakai etika, pakai baju yang proper, duduk di tempat yang pencahayaannya baik gitu ya, jangan sampai nih teman-teman karena di rumah segala macem gitu ya duduknya di gelap-gelapan atau duduknya nggak kelihatan gitu ya, itu percuma kan kalau misalnya meeting seperti itu gitu. Terus habis itu sama kalau cara komunikasinya sebenarnya apa namanya, pakai juga hal yang sama, jadi komunikasi yang efektif. Terus habis itu pergunakan kayak fitur-fiturnya, jadi kayak ada raise hand. Terus habis itu teman-teman juga harus tahu etikanya. Kalau di fitur meeting berarti kita kalau misalnya ada rame-rame segala macam atau kita lagi gak ngomong harus di mute gitu ya, terus habis itu juga direkam meetingnya gitu. Jadi yang membedakan online dan offline sebenarnya adalah toolsnya gitu. Terus habis itu atasin gangguannya, kalau misalnya apa teman-teman lagi di tempat rame atau apa, pakai headphone gitu ya. Terus habis itu usahakan lokasinya juga mumpuni gitu, dan jangan lupa gitu ya, karena ini online, teman-teman juga harus prepare untuk follow up setelah meeting. Nah, ini sangat penting ya, biasanya kayak action plan-nya apa, follow up-nya gimana, karena kalau meeting terus tanpa follow up biasanya itu akan ke wave atau kelupaan kita yang tadi apa ya bahasnya ya gitu. Nah, ini komunikasi offline ya. Ini juga harus dipersiapkan gitu ya. Jadi sama, datang tepat waktu, terus habis itu siapkan materi dengan baik, sampaikan dengan jelas gitu. Jadi pikirannya perlahan, gunakan ada suara yang nyaman, fokus pada intinya gitu ya. Terus perhatikan juga sikap dan bahasa tubuh, dan ini juga jadilah pendengar yang aktif. Jadi jangan potong dan tunjukkan minat gitu ya, dan memberi feedback gitu. Dan sama, hal yang sama adalah follow up setelah meeting gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau habis meeting nggak ada follow up itu sama aja kayak cuman ngobrol biasa jadinya. Jadi diusahakan follow up setelah meeting adalah hal yang mandatori gitu. Nah, satu nih, kita sekarang bahas untuk case-nya teman-teman. Jadi yang pertama adalah meeting online yang tidak fokus. Nah, ini untuk
Pertama, X sedang mengadakan meeting online untuk membahas progres proyek bulanan. Namun, 30 menit berjalan, diskusi mulai melenceng ke topik lain nih. Beberapa anggota tim berbicara bersamaan dan tidak ada yang merangkum hasil diskusi. Ini keputusan penting tidak kunjung diambil dan waktu meeting habis. Nah. Oke, pertanyaan satu. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan agar meeting online berjalan lebih terarah dan efektif di case ini? Jadi mungkin teman-teman juga bisa interaksi di chat gitu ya. Jadi apa namanya, ternyata setelah 30 menit gitu ya, udah diskusinya udah melenceng nih ke yang lain dan nggak ada yang ngerangkum pula gitu ya. Terus akhirnya jadinya kita kayak nge-waste atau menghabiskan waktu untuk meeting yang nggak ada juntrungannya ini. Oke, boleh diketik di kolom chat gitu ya. Kira-kira kalau kayak gini gitu, langkah-langkah biasanya mungkin teman-teman secara di pekerjaan gitu ya pernah menghandle hal yang sama dan meetingnya lebih terarah dan efektif tuh biasanya kayak gimana sih teman-teman gitu? Apakah apakah misalnya gitu ya harus apa ada guideline-nya gitu ya atau misalnya kayak gimana gitu? Silahkan tulis di kolom chat untuk bisa lebih efektif online meetingnya. Oke, oke, oke. Ini sudah ada beberapa teman-teman yang menjawab gitu ya. Ada Rizka, harus ada panduan meetingnya. Oke, good. Jadi memang harus ada panduannya. Terus habis itu dari Nur Rizani, menurutku seharusnya dari co-host mungkin bisa mencoba untuk meet partisipan dan mengarahkan guideline dari meeting tersebut. Oke. Terus fokus pada inti permasalahan yang akan dibahas, betul. Terus dari Greta, sebaiknya ada moderator dan kalau out of the box bisa diarahkan ke topik dan pakai aplikasi untuk merangkum bicaraannya. Nah, ini bagus sekali nih. Jadi sarannya adalah pakai aplikasi untuk merangkumnya sehingga kelar meeting bisa dirangkum kembali. Nah, oke. Jadi sebenarnya itu juga hal yang sangat penting ya tadi ya. Jadi pertama tadi yang sudah di-mention juga ya oleh oleh Rizka sorry, jadi harus ada panduan meetingnya dan kemudian fokus pada inti yang dibahas, betul sekali. Jadi memang dalam suatu meeting teman-teman ya, kita juga harus tahu bahwa kita juga ada guideline-nya. Jadi ada semacam either itu timekeeper, either itu apa namanya, kalau biasanya di tag gitu ya, ada tim Scrum yang biasanya ngamatin yang kayak, oh ini udah ini nih kelewat timeline gitu ya. Itu sama juga tapi itu diterapin di meeting gitu ya. Terus ini juga ada Mas Listio di Nugraha membuat list masalah dilaksanakan meeting dan memastikan masalah meeting sudah terjawab. Oke, betul sekali. Ini juga bisa jadi salah satu hal yang efektif. Jadi biasanya mungkin sebelum meeting itu dilaksanakan secara online gitu ya. Jadi kita list dulu nih, oke, meeting ini mau bahas A, B, C, D gitu ya. Jadi kita pastikan poin A sampai D itu sudah terselesaikan atau itu sudah dapat feedback dari teman-teman yang anggota meeting itu. Betul sekali. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara memastikan setiap anggota tim tetap terlibat dan fokus selama meeting online? Nah, ini sebenarnya pernah terjadi ya di saat kita COVID ya. Kadang-kadang soalnya teman-teman sambil nyambi ya dalam tanda kutip. Jadi ada yang mungkin sambil masak, ada yang mungkin sambil apa segala macem gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya
cukup relate juga, relatable. Jadi memastikan setiap anggota tim tetap terlibat dan fokus selama meeting online. Nah, ini kira-kira possible nggak sih? Karena kan gini ya, meeting online juga itu tuh kan kadang kita nggak ngelihat orangnya secara langsung ya. Jadi untuk fokus dan segala macem gitu ya, apakah menurut teman-teman ada memastikannya ada cara lain nggak sih gitu? Atau mungkin kayak tekniknya mungkin teman-teman di perusahaan yang ini atau perusahaan yang sebelumnya gitu ya, ada cara gitu. Misalnya yang nggak fokus atau yang ketahuan sambil masak gitu, misalnya denda 100.000 gitu, atau ada hal lain nggak mungkin teman-teman yang teman-teman tahu untuk memastikan setiap anggota tim itu terlibat gitu dan fokus selama meeting online. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, harus ada komunikasi dua arah antara host dan anggota meeting dan fokus membahas inti dari permasalahan yang dibahas gitu ya. Terus kasih pertanyaan satu-satu. Wah, ini lebih ini lagi ya. Jadi lebih ke kayak kalau nggak bisa berarti dia nggak fokus gitu ya Mas Jude ya. Terus lebih ke arah komunikasi aktif biar nggak bosan betul. Jadi biar nggak satu arah yang ngejelasin satu doang gitu ya. Alangkah enaknya kalau misalnya ada aktif komunikasi gitu ya. Biasanya on cam dan random di minus tertentu. Nah, ini juga diterapkan ketika mungkin ada di sekolah online ya teman-teman ya gitu ya. Jadi biasanya harus kameranya harus on, terus habis itu di tes gitu satu-satu. Biasanya kalau misalnya teman-teman mungkin ada apa keponakan atau anak kecil gitu ya, kalau dulu sekolah online gitu, itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa ini anaknya nggak tidur kan, ini bukan yang pakai foto atau gimana kan gitu. Ini pembawaan yang menarik on point, mengajak interaksi audiens dan membuat hook. Nah, oke. Boleh ngasih pantun tiba-tiba ya. Jadi kayak cakep gitu tiba-tiba itu juga boleh. Jadi biar biar apa namanya meetingnya tuh lebih ke kayak masih fokus kan gitu. Oke, good 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 semuanya. Nah, S2, perbedaan gaya komunikasi lintas divisi. Nah, ini juga sangat sering terjadi. Oke. Jadi case divisi keuangan dan divisi marketing Yoda Academy sedang berdiskusi tentang alokasi anggaran untuk acara promosi tahunan. Nah, tim marketing cenderung menggunakan istilah kreatif dan skenario ide. Sementara tim keuangan lebih fokus pada angka dan laporan yang konkret. Nah, diskusi jadi tersendat nih karena perbedaan cara penyampaian. Nah, pertanyaan satu, bagaimana cara mengatasi perbedaan gaya komunikasi antar divisi pada data teknis dan divisi yang lebih kreatif. Nah, ini juga sangat relate ya. Aku dua juga, metode apa yang bisa digunakan agar hasil diskusi lintas divisi bisa mencapai kesepakatan bersama dengan efisien. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sedikit share di company sebelumnya atau yang di sekarang gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada meeting finance marketing atau HR dengan finance atau mungkin ada divisi operation dengan yang lainnya gitu ya. Jadi biasanya kayak gimana sih kalau lintas divisi gitu ya? Karena kan pasti ada bahasa-bahasa yang kita juga, waduh ini apa ya artinya ya gitu. Jadi apakah ada lebih ke kayak gini kalau kalau dulu gitu ya di kami juga di HR biasanya kita juga ketika dengan teman-teman yang lain gitu ya biasanya kita lebih ke kayak membahas dulu ini mau ngebahas apa gitu dan biasanya kita juga udah disclaimer nih Mas nanti pembahasannya boleh tolong disampaikan secara general ya gitu karena biasanya teman-teman dari masing-masing divisi ini udah tahu ekspektasinya gitu jadi melihat siapa audiensnya dia udah tahu biasanya gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri mungkin boleh sharing sedikit nggak? Kalau misalnya kayak ini ya terjadi perbedaan gaya komunikasi dan dari knowledge dan background yang berbeda gitu ya. Ada yang dari marketing, yang satu dari finance yang membahasnya adalah uang, uang, uang gitu ya. Dan yang marketing adalah ada yang KOL, ada yang apa gitu. Oke, buat buat list
comparing biasanya by data based on dari periode sebelumnya, tahun sebelumnya untuk realnya gimana, dan juga listing untuk planning yang bakal dilakukan untuk next periodnya. Oke, jadi kalau dari Mbak Greta gitu ya, jadi lebih kayak buat listing comparison by data gitu ya. Jadi tahun sebelumnya sama tahun sekarang gitu. Ngomonginnya data ya berarti. Ini berarti sangat-sangat finansial ini biasanya nih. Kalau misalnya ngomongnya by data udahan ya. Mungkin ada yang lain teman-teman gitu ya. Kalau di tim kami juga biasanya mau nggak mau gitu ada satu yang harus belajar sesuatu hal lain gitu. Kayak misalnya dari kita tim HR sendiri gitu ya, sepengalaman kami, kita juga akhirnya karena kita butuh juga diskusi dengan tim produk gitu ya, akhirnya kita mengetahui bahasa-bahasa yang sebenarnya itu juga nggak common buat kita, kayak product development kadang-kadang, terus habis itu ada bugs nih Mbak, habis itu ini ada apa namanya apa requirement project atau apa. Nah kadang-kadang tuh bahasa seperti itu mau nggak mau tuh kita juga harus belajar akhirnya. Itu kalau mungkin dari kami ya di line parcel sendiri gitu, dan kita juga banyak diskusi juga sama tim-tim produk gitu. Oke, ada jawaban lain mungkin? Kalau tidak ada, mungkin nanti teman-teman juga boleh ya sambil chat kita lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah komunikasi tulisan profesional gitu. Nah, oke, sorry. Oke, jadi yang kita akan bahas di komunikasi tulisan ini adalah sebenarnya gini, karena tadi kita udah bahas komunikasi lisan, dan sebenarnya komunikasi yang paling dianjurkan adalah secara lisan gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kan bahwa kita tiap harinya juga pasti adalah komunikasi secara tulisan. Nah, jadi konflik yang sering terjadi biasanya di komunikasi tulisan ini adalah satu, maknanya nggak jelas, terus juga nada tulisan dianggap salah teman-teman, terus typo, kurang informasi, dan respon lambat atau tidak jelas. Nah, sebenarnya ini adalah gabungan dari beberapa hal yang mungkin kita juga sudah common ya gitu. Jadi misalnya gini, yang paling sering adalah nada tulisan dianggap salah karena kita nggak ketemu secara langsung, ketika kita baca mungkin ya mood kita atau mungkin kita lagi dalam kondisi yang seperti apa tuh juga sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi em, itu yang sering bikin konflik gitu. Terus utama, nah satu gunakan bahasa yang sederhana, terus habis itu perhatikan siapa yang akan baca pesan tersebut dan selalu baca ulang sebelum mengirim. Biar kita juga tahu ini typo nggak ya tulisannya gitu. Kadang-kadang udah bener, terus lah kok dikirim ada yang typo nih gitu. Terus juga ada struktur dan elemen penting dalam komunikasi tulisan. Jadi contohnya adalah ini, jadi halo tim, saya ingin menyampaikan update terkait jadwal meeting minggu depan. Gitu. Berikut perubahan jadwal meetingnya. Jelasin hari tanggal dan jika ada pertanyaan silakan hubungi saya. Nah, ini sebenarnya ini adalah contoh bagaimana dasar komunikasi tulisan itu yang sebenarnya yang harus itu seperti apa. Di pembukaan, ada isi pesan dan juga ada penutup gitu. Nah, komunikasi menggunakan email gitu ya. Jadi ini juga yang sering kita bahas gitu. Sering kita bahas dalam tim people sendiri gitu ya. Jadi karena kita sering menggunakan email, pasti kita juga harus pilih subjek email yang jelas dan informatif. Nah, contohnya seperti ini, yang nggak boleh bertele-tele gitu. Jadi kayak langsung aja apa intinya gitu. Terus gunakan bahasa yang padat dan ringkas. Jadi hindari paragraf panjang dan sampaikan pesan utama dalam paragraf pendek atau poin. Jadi misalnya harus tetap ada paragraf yang panjang. Nah itu silahkan dibikin poin-poin karena yang pasti ketika orang baca itu lebih enak dan lebih nyampe kalau misalnya poin gitu. Jadi poin satu, dua, tiga, empat gitu. Terus email dengan responsif. Nah, balas email dalam waktu 24 jam agar pengirim tahu pesannya diterima dan diproses. Nah, ini komunikasi menggunakan email, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu.
Untuk subjeknya seperti ini, kemudian CC divisi acara, ini seperti lebih ke kayak update untuk saya menyampaikan beberapa poin terkait hasil evaluasi di satu progres pemasaran konten media sosial sama beberapa revisi diperlukan pada desain kampanye email, jadi ukuran font, warna tulisan, dan lain-lain. Mohon dicek kembali sebelum laporan final dikirim. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya. Jadi ini di CC divisi acaranya. Kemudian juga ini juga ada komunikasi dalam grup chat dan personal chat gitu ya. Kalau tadi by email, kalau ini kita lebih ke grup chat dan personal chat. Jadi yang pertama adalah grup chat. Nah, ini mungkin juga sering terjadi di kalangan-kalangan orang corporate gitu ya. Jadi misalnya kita udah dimasukin nih banyak grup banget gitu ya. Jadi harus dipahami juga kalau ada tiga. Saya konteks misalkan obrolan santai dan kerja di grup profesional. Terus nah ini juga sering digunakan sudahannya Pak mention orang agar dia ke notice dan lebih jelas. Terus ringkas hasil diskusi panjang untuk semua anggota. Dan hindari spam. Gabungkan pesan agar lebih rapi. Jadi jangannya misalnya pesan satu di atas banget. Terus habis itu timnya nge-reply. Terus ini lanjutannya nih gitu ya. Jadi usahakan jangan di spam tapi dijadiin satu aja. Ini contohnya, hai Dian, tolong update laporan meeting terakhir sebelum jam 3 sore ya. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya lebih ke standar ya, kita mention orangnya, terus habis itu juga ini berarti obrolannya sesuai konteks, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi chat atau personal chat, komunikasi satu-satu, langsung ke inti pesan, jangan bertele-tele, gitu ya, jangan spam juga, gitu. Ini nih biasanya, halo mau nanya dong, kapan filenya dikirim gitu. Jadi halo, ini udah satu. Mau nanya dua, ini apa tiga gitu. Ada tiga chat yang kalau misalnya kita lihat, cuma mau tanya kapan filenya doang ada tiga gitu. Seharusnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau Dian mau tanya kapan file laporan proyek akan dikirim, perlu buat rapat jam 2 nanti. Jadi selain meminta meminta laporannya kapan kapan nanyanya nanya kapan gitu ya. Jadi ini juga diinfokan gitu ya karena ini buat rapat jam 2 nanti gitu. Jadi urgensinya kita juga bisa tahu gitu agar yang menerima nanti itu juga bisa oh kayak dia nanya kapan berarti butuhnya penting gitu. Nah, terus juga selanjutnya adalah mengatasi misunderstanding melalui personal chat. Nah, ini juga karena kita nggak komunikasi secara langsung, kita bacanya bisa jadi pas saat sedih, pas saat senang atau kayak gimana gitu. Jadi itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi tipsnya adalah tanya dulu, ajukan pertanyaan terbuka untuk pahami sudut pandang. Jadi kamu maksudkan laporan untuk proyek minggu ini bukan? Supaya saya nggak keliru, aku cek dulu ya gitu. Jadi ditanya dulu gitu. Jadi habis itu juga nada netral, hindari sarkasme atau nada pasif agresif gitu. Jadi sebenarnya nada pasif agresif tuh ternyata juga bisa kita lihat dari sekedar chat teman-teman. Jadi bukan hanya obrolan langsung ya gitu. Jadi ya deh, kamu selalu benar. Daripada seperti itu, lebih baik oke biar lebih jelas kita bahas ulang bareng aja di Google Meet ya gitu. Jadi di sini lebih ke clarify tujuannya apa dan netral nadanya. Juga pakai emoji. Nah, gunakan emoji secukupnya biar pesan terasa ramah. Oke. Note, aku pesan sekarang ya, jempol gitu. Kalau sekarang jempol atau enggak seperti ini biasanya ya. Jadi ada banyak emoji gitu ya. Yang penting nggak hati atau yang kayak gimana ya. Karena kalau misalnya emoji-emoji yang lain mungkin juga jadinya misunderstanding nih. Kadang-kadang soalnya teman-teman juga sering gitu ya. Mungkin karena emojinya tuh karena banyak gitu ya yang maunya gini malah gini gitu. Jadi itu juga harus di apa namanya pahami pakai emojinya secukupnya aja gitu. Nah, ini ada case komunikasi dalam grup chat tim. Nah, situasi kamu adalah koordinator yang ingin mengingatkan
tim agar mengumpulkan laporan mingguan sebelum Jumat pukul 12 siang. Nah, salah satu anggota tim, Rani namanya nih, sering lupa mengirim tepat waktu. Kamu perlu mengingatkan Rani secara khusus, tetapi tetap dalam nada yang sopan dan agar tidak menyinggung. Nah, oke, coba sekarang apa kalau misalnya teman-teman koordinatornya dan harus apa namanya ngingetin tim membernya sebelum jam 12 harus bikin reportnya, harus ngumpulin report, tapi juga teman-teman harus ada message nih ya untuk reminder Rani ini nih. Rani sering lupa, biar nggak lupa kayak gimana, tapi juga nggak boleh nyinggung teman-teman. Nah, silahkan ketikkan di kolom chat gitu ya, enaknya kayak gimana nih? Apakah boleh yang kayak halo Rani, jangan lupa ya kamu harus kirim ini dan teman-teman juga. Apakah itu menyinggung atau seperti apa? Boleh di kolom chat mungkin teman-teman. Oke. Oh ini dari Mas Dede nih. Tim laporan sebelum jam 12 dapat bonus. Wah, kalau ini sih langsung kirim semua sih Mas Dede ya. Jadi kita langsung kirim jam 10 udah kirim nih ya. Apalagi kalau ada embel-embel bonus ya. Oke, oke, oke. ada ada ini mungkin ada opsi lain dari teman-teman atau misalnya gini, Ran, kalau nggak ini harus ini ya gitu. Kalau nggak denda nih atau bonusnya nggak turun gitu. Ini lebih ke ekstrim ya. Jadi memang Rani mengingatkan kembali bahwa laporan. Oke, wah ini keren-keren sekali ini. Bahasanya sudah ini ya, bagi teman-teman ya. Rani mengingatkan kembali bahwa deadline-nya pengumpulan jam 12. Oke, halo Rani, aku izin reminder ya untuk pengumpulan iki. Oke, oke. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa sebenarnya yang teman-teman ingetin itu bukan cuma Rani ya teman-teman ya. Jadi apa namanya teman-teman juga juga harus mengingatkan semua timnya untuk mengirim di hari Jumat sebelum jam 12 siang, tapi juga teman-teman harus apa namanya kayak sedikit menyindir nyenggol Rani gitu. Jadi boleh di nah ini tadi ini. Jadi kalau ini di chat ya, ini berarti lebih kayak personal. Halo Rani, aku izin reminder ya gitu. Which is itu juga tidak salah gitu ya. Tapi jadinya teman-teman yang lain jadinya lupa nih nantinya. Jadi sebenarnya dalam message itu harus ada reminder tim semuanya plus Rani khususnya gitu. Ini aku jadi reminder ya. Oke. Boleh juga sih seperti ini ya. Kalau misalnya biasanya gitu ya. Nah, ya, mau respon tapi mau tanpa terkesan nyuruh. Jadi dia harus inisiatif. Oke, nah ini juga ini sih. Oke, hai guys, mau remind ya, jangan lupa untuk deadline-nya guys. Maksimal di hari Jumat sebelum jam 12 ya. Don't miss it ya guys. Oke, ini runningnya belum nih Mbak Greta nih. Jadi jangan lupa runningnya juga harus disesuaikan ya. Jadi mungkin kalau apa untuk komunikasi seperti ini gitu ya boleh kalau misalnya fokusnya ke semuanya gitu cuman mungkin boleh di note gitu untuk Rani jangan lupa juga ya gitu boleh juga sambil emot senyum gitu atau mungkin FYI Ran gitu aku tunggu ya reportnya gitu jadi di balik pesan biasanya kayak oh silahkan kirim report sebelum jam 12 ya. Terus habis itu kayak FYI ya Ran gitu. Biasanya FYI mention at Rani gitu, pakai tanda senyum gitu. Harusnya ya, biasanya sih orang-orang udah apa harusnya sih Mbak Rani ini harusnya sudah merasa bahwa oh iya nih, aku juga harus jam 12 gitu. Oke. Oke. Oh iya ini ketikkan pesan pengingat untuk grup chat dengan menyebutkan batas waktu untuk menyapa Rani agar dia lebih aware gitu. Tadi sudah di apa namanya ungkapkan juga sama teman-teman ya, guys.
Untuk laporan proyek A dikumpulkan di hari Jumat sebelum jam 12 ya. Oh ya, untuk lainnya jangan kelupaan lagi ya. Nah, ini moting ya. Oke nih Mas Ardika nih. Oke, oke, oke. Jadi ini menyinggung apa namanya semuanya, tapi juga si Raninya juga diingetin nih ya sama Mas Ardika nih ya. Oke, good, good. Oke. Oke, kita move gitu ya. Jadi kedua adalah mengajukan pertanyaan via email ke atasan. Nah, ini sebenarnya cukup panjang, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kalau Pak Nanang ini dari GIU ya sebenarnya. Jadi GIU ini ngomong ke Pak Nanang gitu. Intinya adalah aku mau bahas soal proyek yang lagi kita kerjain ini. Kayaknya ada banyak banget yang harus diberesin. Tapi aku belum terlalu ngerti sih. Jadi mungkin kita perlu diskusi lagi gitu ya. Aku udah coba ngerjain beberapa bagian, tapi kayaknya nggak sesuai harapan deh. Soalnya waktu itu kan briefnya agak kurang jelas gitu. Terus aku juga belum dapat semua dokumen, jadi agak bingung mau mulai dari mana. Kalau Bapak ada waktu, tolong bantuin aku kasih arahan lagi ya. Soal timeline juga kayaknya agak ketat banget sih, mungkin bisa diperpanjang. Terus satu lagi kemarin aku udah bilang ke tim untuk buat langsung action aja dulu, tapi ternyata banyak yang masih nanya-nanya. Mungkin kita perlu meeting lagi biar semuanya lebih jelas. Aku tunggu kabar kesediaannya untuk diskusi ya Pak. Terima kasih. Ini Jiu. Oke. Nah, tugasnya adalah koreksi email dari Jiu untuk tulisannya. Buat list yang berisi kalimat yang salah dan perbaikan. Mungkin karena ini panjang banget ya teman-teman ya. Intinya aja berarti kalau misalnya teman-teman ada yang kepikiran, kalau misalnya ini sebenarnya banyak banget nih isunya Jiu ya. Yang pertama, dia ngerasa tugasnya ada banyak banget nih. Dan dia nggak ngerti. Kedua adalah dia udah coba kerjain tapi nggak sesuai. Soalnya briefnya kurang jelas. Terus ketiga adalah dia belum dapat dokumen semuanya dan dia juga bingung mulai dari mana dan sebenarnya dia tuh pengen ada waktu tersendiri untuk kasih arahan gitu. Dan selain itu juga dia pingin timelinenya agak diperpanjang. Nah, mungkin ketika discuss segala macam ya dari subjek sendiri sebenarnya ini udah lumayan sangat kurang formal atau kurang proper gitu. Jadi langkah lebih baiknya Pak Nanang itu menerima email gitu ya, harusnya lebih didetail lagi diskusi tentang proyeknya itu proyek apa. Saya diskusi proyek A gitu, jadi dimension gitu ya. Terus kedua, seperti yang tadi kita udah jelasin, namanya email, paragraf yang panjang itu bikin kita akan lebih malas baca gitu ya. Jadi mungkin lebih baik, lebih ke kayak, Hai Dear Pananang atau Hai Pananang, jadi ada beberapa isu yang aku alami titik dua, satu misalnya di list. Lalalala, satu ini. Dua, apa namanya, timelinenya segala macam. Tiga, apa, empat, apa. Dan propose-nya adalah, boleh nggak kita diskusi lebih lanjut tentang ini, gitu ya. Jadi lebih terstruktur. Artinya, email yang disampaikan tuh sama sebenarnya fokusnya gitu ya. Cuman, apa namanya, kita perbaikin lagi untuk lebih proper, di mana kita lebih ngelisting, terus habis itu kita lebih ke propose-nya apa, gitu. Jadi ketika orang baca tuh tahu, oh isunya ini, propose-nya seperti ini, gitu. Ada yang mau coba mungkin untuk yang si ini gitu ya. Kalau ada yang mau coba silahkan ditulis di kolom chat ya teman-teman, nanti aku baca. Oke. Perbaiki situasi komunikasi tulisan dalam berbagai jenis perusahaan. Hmm. Jadi sebenarnya apa ketika kita bahas ya komunikasi itu kita nggak akan lepas dari gimana culture dari company itu sendiri itu. Jadi ada company-company yang memang dia sangat structure, yang dia sangat jelas, dia sangat kayak apa namanya mengedepankan strata gitu ya. Oh, ini harus kayak gini, yang terhormat apa segala macam. Ada juga company-company yang kayak misalnya chill lebih ke kayak udah secara umum aja gitu ya langsung aja to the point gitu ya biasanya di startup company atau misalnya lebih ke kayak apa family company yang masih kecil gitu ya biasanya seperti itu atau lebih ke kayak tadi tuh yang terhormat jadi ada banyak jenis company-nya jadi komunikasinya pun tuh kita juga harus pilih gitu harusnya seperti apa. Nah,
Merespon email kritik dari atasan. Nah, ini satu. Oke. Jadi case-nya adalah kamu menerima email dari atasan yang mengkritik hasil laporan keuangan bulananmu karena ada beberapa data yang kurang sesuai. Walaupun kritiknya tajam, kamu perlu merespon dengan profesional dan menunjukkan inisiatif untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi ini ada metode merespons kritik teman-teman. Jadi pertama adalah mulai dengan minta maaf, akui kesalahan, klarifikasi ini lebih ke opsional, terus habis itu tindakan dan salah satu tipsnya adalah, apa namanya, nada profesional. Jadi nggak usah yang kayak tersinggung atau apa, karena memang, ini kan konteksnya adalah atasan ya teman-teman ya, gitu. Jadi kenapa di sini klarifikasi opsional juga, kadang-kadang ada sesuatu hal yang mungkin, dari atasan sendiri udah nggak sebenarnya nggak perlu dijelasin secara detail yang kayak, "Oke, tadi aku kayak gini Pak soalnya," segala macam, kronologi gitu, itu kan kepanjangan ya. Jadi sebenarnya maaf, akui kesalahan, terus apa, langkah perbaikannya kayak gimana dan jangan lupa, gunakan yang netral atau nggak ada, emosionalnya gitulah intinya. Nah ini sorry. Nah, ini merespons email kritik dari atasan gitu. Jadi misalnya kita dapat kritik nih gitu ya, harusnya feedbacknya kayak gimana nih dari kita sebagai bawahan ya. Jadi ini, halo Pak Andi, jadi jangan lupa terima kasih atas masukannya dan koreksi terkait laporan keuangan bulan lalu. Mohon maaf atas kekeliruan. Setelah saya cek, nah ini poin apa namanya kronologinya ya, ada kesalahan input pada data pengelolaan operasional. Gitu, saya akan memperbaiki. Nah, ini lebih ke kayak action-nya mau ngapain. Kalau udah salah, oke salah, mengakui, minta maaf, tapi harus ngapain nih, gitu kan. Memperbaiki dan mengirim revisi, saya juga sudah menyiapkan mekanisme double check. Nah, ini sebenarnya adalah apa namanya, respons yang kompak ya, yang pasti mungkin atasan juga akan tahu kan, oke, ada kesalahan tapi dia memperbaiki, which is it's good, gitu. Oke, ini case. Jadi menyampaikan, mengklarifikasi, dan merespons gitu. Intinya adalah sebagai pemimpin proyek di sebuah startup, kamu harus mengumumkan perubahan mendadak dalam timeline pengiriman proyek kepada melalui grup. Beberapa anggota itu mungkin akan kebingungan atau menolak perbuatan ini, sehingga kamu perlu clarify dan memastikan semuanya paham gitu. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Intinya dulu tuh apa yang mau diomongin. Jadi nggak usah cerita dulu baru inti, tapi intinya apa. Terus strukturnya jelas dan buka diskusi gitu. Contoh ini misalnya, halo tim, ada update terkait timeline pengiriman proyek A setelah berdiskusi dengan klien. Nah, kita langsung bilang ke dia intinya apa. Jadi perubahannya apa? Yang tadinya 21 Januari, apa, yang tadinya 28, jadi menjadi 21 Januari. Itu maju, itu intinya. Alasannya apa? Ini adalah permintaan dari klien dan tindakan. Nah, ini juga yang paling penting biar sebagai tim kita jelas. Ini berarti siapa yang harus siapa nih gitu kan. Misalnya itu Dina mau sesuaikan, Budi pastikan checklist gitu. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan sampaikan di sini agar bisa didiskusikan bersama gitu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih teman-teman. Jadi itu juga sangat penting gitu untuk apa namanya, mengencourage teman-teman juga, wah masih ada saya thank you-nya gitu, jangan yang kayak cuma ngasih tugas doang gitu. Oke, nah kalau tadi menyampaikan kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, sebenarnya ini juga sama, klarifikasi dan penyelesaian perselisihan melalui komunikasi tulisan gitu ya. Ini corporate, rekan kerja mengirim pesan di grup chat bahwa laporanmu nggak sesuai standar perusahaan. Kamu merasa laporanmu sudah sesuai, tapi kamu ingin menghindari konflik terbuka di grup dan memilih menghubungi rekan tersebut secara personal, gitu. Daripada di grup ini, mending dihubungi secara personal, gitu ya. Jadi metode klarifikasi dan penyelesaian konfliknya adalah tanya dulu, juga ajukan pertanyaan netral, terus berikan data, terus diskusi tentang solusinya, gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini.
"Halo Budi, aku udah baca pesan di grup terkait, laporan proyek A yang kamu bilang belum sesuai standar. Aku mau memastikan dulu nih bagian mana yang menurutmu perlu diperbaiki." Nah, itu which is jadi daripada kita rame-rame di grup gitu ya, kita japri gitu ya. Terus habis itu dia clarify lagi, "Sejauh ini aku sudah mengikuti format yang biasa kita gunakan, tapi mungkin ada pembaruan standar yang aku belum tahu." Nah, terus kita bisa diskusikan kalau kamu ada waktu supaya hasilnya sesuai ekspektasi. Terima kasih gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya ini juga sering terjadi sepertinya ya, di grup-grup atau segala macam ketika memang ada isu atau apa, ada teman-teman yang memilih langsung di personal chat gitu agar tidak panjang gitu ininya. Gitu. Nah, ini sama komunikasi dengan atasan, rekan kerja dan bawahan melalui personal chat gitu. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya gitu ya, apa namanya, ini contoh misalnya di sebuah UMKM kamu perlu minta izin dari pengusaha terkait pembelian tambahan bahan baku gitu ya. Jadi karena kita tahu tadi ya metode komunikasi to the point dan tambahkan penjelasan secukupnya gitu ya. Jadi misalnya Pak Anton, stok bahan baku tinta printer sudah menipis dan hanya cukup untuk 2 minggu. Saya ingin mengajukan pembelian tambahan 5 liter agar operasional tetap jalan. Mohon approval-nya Pak. Jadi ini udah intinya apa, dikasih datanya juga, jadi udah gitu. Yang kedua, komunikasi dengan rekan kerja. Jadi ini di sebuah startup kamu ingin memastikan apakah rekan kerja sudah menerima file. Jadi apa namanya, intinya sama tadi langsung ke inti dan atau yang netral gitu ya. Jadi lebih ke aku udah ngirimin file revisi presentasi proyek email kamu, apakah kamu udah gitu ya. Kalau ada kendala silahkan dikabarin gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah komunikasi dengan bawahan. Di sebuah korporat, kamu perlu minta bawahan kamu untuk mempercepat. Nah, ini juga sering terjadi sepertinya teman-teman ya. Jadi sama seperti yang tadi, berikan instruksi dan kan ada yang supportif gitu. Ada update deadline dari klien, laporan perlu dikirim lebih awal. Jadi tolong submit laporanmu paling lambat Jumat pagi ya gitu. Kalau ada kendala kabarin aku dan kita bisa diskusi sih gitu. Ada ininya, semangat gitu. Boleh pakai emot, boleh enggak gitu. Yang penting ada semangatnya gitu ya. Biasanya kasih emot apa namanya? Love atau apa gitu ya. Tergantung dari gimana organisasi itu sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke Q&A gitu ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau apa hal-hal yang mungkin teman-teman pengen sharing gitu ya. Boleh juga